Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Anendio dan selamat datang di dalam seri Kepoin NLP. Nah, seri Kepoin NLP ini sebenarnya saya buat karena banyak nih pertanyaan, entah itu DM ataupun komen dan juga WhatsApp ke dalam saya gitu ya, tentang gimana sih Mas Andra tentang apa itu NLP gitu ya dan manfaatnya itu gimana. Sebenarnya nih kita udah punya program tentang NLP yaitu belajar NLP online. Cuma terkadang ada beberapa teman-teman yang emang mungkin kendala secara waktu. So kenapa enggak saya bikin aja di channel YouTube biar teman-teman bisa nonton kapanpun dan dimanapun. Di seri yang pertama saya izin dulu nggak ngebahas apa itu NLP biar teman-teman makin kepo dengan apa itu NLP. Yang mau saya bahas adalah salah satu teknik yang cukup legend di dunia NLP yaitu adalah kalibrasi. Oke, kalibrasi ini penggunaannya biar teman-teman tahu suasana mood orang yang sedang diajak bicara. Kalau kayak gitu kan enak ya. Jadi kita tahu kita mau ngomong apa karena kita tahu bagaimana suasana hati mereka. So nggak lama-lama, apa sih kalibrasi dan gimana penerapannya di dalam komunikasi? Kita lihat aja sama-sama. Memberikan sebuah inspirasi buat kita semua. Oke, teman-teman, I'm ready. Kalau saya tanya I'm ready, jawabnya ready, nanti menjawab jawab gitu. Oke, boleh? I'm ready. Iya, kita mulai ya. Jadi kalibrasi itu apa sih? Dan gimana penggunaannya di dalam berkomunikasi? Sebelumnya saya mau membahas terlebih dahulu pengertian kalibrasi yang umum teman-teman semuanya ya. Jadi saya ambil dari Wikipedia, ini saya bacain ya. Menurut Wikipedia kalibrasi adalah, teman-teman bisa browsing sendiri nantinya, adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur. Ini agak panjang ya. Dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu traceable ke standar nasional maupun internasional. Oke, saya bantu jelasin aja. Jadi basically kalibrasi adalah kegiatan untuk pengukuran. Gampangnya deh, kalibrasi adalah mengukur. Pertanyaannya apa yang diukur? Nah, yang diukur adalah alat ukur. Ini kan jadi bingung ya. Ini gimana sih Mas, kok alat ukur diukur tuh maksudnya gimana? Nah, karena yang namanya alat ukur itu sebenarnya bisa rusak teman-teman. Oke, dan ketika dia rusak jadi penggunaannya nggak tepat, alias ukuran yang dia berikan jadi agak-agak meleset gitu ya. Kebayang dong, ini kan bahaya nih, kita berpatokan sama alat ukur untuk menentukan sesuatu berjalan dengan baik atau enggak, atau untuk menentukan sesuatu benar atau salah. Bahkan ketika kita sakit gitu ya, kita pakai termometer buat tahu badan kita panas atau enggak nih, sehingga kita perlu ke dokter, perlu dirawat atau tidak. Nah kan kebayang nih, yang menentukan kita dirawat atau enggak adalah termometer, dan ternyata termometernya lagi rusak gitu ya, termometernya lagi rusak, nggak dikalibrasi karena nggak pernah dikalibrasi, jadinya keputusannya salah. Karena itu si termometer tersebut perlu dikalibrasi dalam jangka waktu tertentu, atau kalau bahasa lebih tadi ya, pakai bahasa istilahnya, alat ukur yang kita gunakan itu perlu dikalibrasi dalam jangka waktu tertentu, entah mungkin tahunan, entah mungkin bulanan, tergantung alat ukurnya apa. Oke, terus buat di komunikasi maksudnya gimana Mas? Nah, jadi di dalam komunikasi kita kan mengukur teman-teman ya. Kita mengukur kawan bicara kita itu moodnya lagi kayak gimana. Apakah dia lagi baik, in a good mood gitu ya, atau dia lagi in a bad mood. Kan kita mengukur, senantiasa mengukur di dalam diri kita. Dan dia lagi jujur atau dia lagi mungkin kayaknya dia lagi banyak pikiran, lagi suasana hatinya lagi berawan gitu ya, lagi mendung dan lain segala macamnya. Kita senantiasa mengukur itu. Tinggal pertanyaannya, alat ukur kita untuk mengukur hal tersebut pernah kita ukur enggak? Gitu ya. Ini agak ribet nih. Jadi bagaimana cara kita mengukur kondisi dia itu pernah kita pertanyakan enggak? Pernah kita kalibrasi enggak? Karena ini penting sekali. Ukuran kita kan jadi dipertanyakan kalau nggak pernah kita kalibrasi. Bener nggak ukuran kita? Sebentar, misalkan nih, kamu bilang dia itu sebel sama kamu, landasannya apa? Iya, saya ngerasa aja dia sebel. Nah, saya merasakan dia sebel. Jadi saya mengukur dia sebel. Terus pertanyaannya, mengukur dia sebel ini standar ukurannya apa gitu ya? Standar ukurannya gini Mas, mulutnya mulutnya digigit, bibir bawahnya gitu ya. Udah gitu di alisnya kayaknya gerak-gerak aja naik turun. Dan
Nah itu udah yang bagusnya. Tapi ada juga beberapa orang standar ukurannya apa? Nggak ada ya, pokoknya saya ngerasa aja. Standar ukurannya nggak jelas. Nah karena itu perlu belajar kalibrasi di dalam komunikasi. Karena nanti jadi salah kan gitu ya. Habis dia kayaknya sebel sama saya, jadinya saya ngomongnya kayak gini nih karena dia sebel sama saya. Ternyata nggak tepat, dia nggak lagi sebel sama kita. Jadinya berabe urusan. Karena itu kita kembali lagi ke awal, kita butuh standar ukur yang benar, dan standar ukur itu kita kalibrasi. Nah, teknik kalibrasi standar mengukur bahasanya NLP state ya. Standar mengukur state atau kalau bahasa umumnya emosi dan pikiran dan perasaan seseorang gitu ya. Atau mood lah. Tapi mood terlalu sederhana untuk menggambarkan state, tapi nggak apa-apa ya dalam kondisi dalam dalam pengertian kali ini saya coba pakai mood aja. Jadi untuk mengukur mood seseorang kita gunakan sebuah teknik namanya kalibrasi. Oke. Sekarang definisi kalibrasi di NLP itu sendiri gimana? Ini sebenarnya based on modul relationship excellence-nya di Indonesia NLP Society teman-teman ya. Nanti jadi bisa lihat di Instagramnya, bisa cek program tersebut. Saya mau bacakan. Bahwasanya kalibrasi itu adalah proses mengenal internal state. Jadi proses mengenal atau mengukur moodnya dia saat itu gitu ya. Dia lagi bete kah? Dia lagi happy kah? Atau yang lainnya. Nah tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan kita menentukan cara komunikasi kita ke dia kayak gimana gitu kan. Jadi nggak asal aja. Saya mau ngomong sama dia begini. Kenapa? Ya saya mau aja, nggak kayak begitu gitu. Jadi dengan adanya kalibrasi saya mau ngomong sama dia caranya begini. Emangnya kenapa? Karena saya mengkalibrasi dia tuh kayaknya moodnya lagi begitu. Oke. Apa sih mas begini begitu ya udah saya mungkin lebih real. Saya mau ngomong sama dia dengan cara yang lebih pelan. Kenapa? Karena saya mengkalibrasi moodnya saat ini dia sedang sedih. Jadi mungkin pelan aja, nggak usah terlalu jeder-jeder. Oke, saya mau ngomong sama dia dengan tegas. Kenapa? Karena saya melihat kalibrasi dia ini lagi perlu ditegasin aja. Dia lagi muncul indisipliner dan lagi dalam kondisi yang baik, jadi bisa aja untuk saya tegasin sebagai pengingat pada dia. Nah ini bisa kita lakukan, kita bisa men-set mode komunikasi kita terhadap seseorang karena kita sudah mengkalibrasi dirinya, apa yang terjadi di dalam dirinya. Nah pertanyaan berikutnya, gimana caranya mengkalibrasi? Ini masih dari modulnya Indonesian NLP Society ya, Personal Excellence. Oke, jadi kita rumuskan ada 5 hal yang diamati dalam mengkalibrasi. Oke. Kalibrasi ini sifatnya fisiologis atau hal-hal yang bersifat nonverbal, komunikasi nonverbal di dalam diri seseorang. Yang pertama itu adalah cara bernafas. Nah, ternyata ketika seseorang moodnya berubah, cara bernafasnya juga berubah. Itu yang kita coba lihat dari diri seseorang, yang akhirnya kita jadi bisa mengukur ting gitu. Oh ternyata dia lagi ada perubahan mood nih. Kita jadi tahu. Yang pertama adalah cara perubahan di pola nafasnya. Mungkin yang tadi nafasnya biasa aja, tiba-tiba lebih mendalam. Nah terus dia nahan, terus dia ngembuskan. Jadi itu menjadi patokan kita. Wah terjadi sesuatu nih, ada perubahan mood. Tapi kita tidak menjudgment ya. Ala kalibrasi ini bukan untuk menjudgment. Wah ini dia lagi bohong sama kita, belum tentu. Tapi kita tahu ini ada perubahan mood ya dari cara bernapasnya. Terus kalau misalkan taunya seseorang itu gimana nafasnya, panjang, dalam atau pendek, bagaimana bisa ngelihat juga sebenarnya di area dadanya gitu ya, atau pundaknya. Kalau misalkan berbeda jenis gitu kan, berbeda jenis kelamin maksud saya, nggak nyaman juga kan masa ngelihat area tersebut. Kita lihat di sininya saja. Jadi biasanya kan ada gerakan naik dan turun. Next, perubahan suaranya. Jadi mungkin yang tadinya ngomongnya cepet tiba-tiba jadi lambat di kata-kata tertentu, atau pas lagi, jadi misalkan dia ceritain tentang kuliahnya, terus pas dia masuk di bab skripsi ngomongnya jadi mulai pelan, napasnya jadi mulai lebih dalam. Nah di sini ada perubahan mood ketika dia berbicara tentang skripsi. Nah perlu digarisbawahi di sini kata-katanya adalah perubahan suara, bukan cuma suara. Artinya teman-teman perlu tahu baseline suara dia. Maksudnya baseline itu gimana sih mas? Nah yang namanya kalibrasi itu kita perlu tahu kondisi standarnya seseorang. Jadi kalau misalkan dia, misalkan saya sebut pakai nama ya, misalkan Fulan nih,
Fulan lagi normal, itu kayak gimana suaranya. Nah itu kita kalibrasi dulu kondisi normalnya, baseline-nya dia. Kenapa? Karena nanti baseline tiap orang beda-beda. Misalkan ya orang Jawa dengan orang, ini yang sering terjadi ya, orang Jawa dengan orang Sumatera. Baseline-nya orang Jawa memang ngomongnya pelan. Sorry, bukan pelan, lebih lambat, cenderung lebih lambat. Ini bukannya kita membeda-bedakan suku gitu ya, teman, ini memang berdasarkan kebiasaan bicaranya, budaya bicaranya. Memang di Jawa baseline bicaranya ya lebih speednya lambat, sedangkan orang Sumatera lebih speednya cepat. Jadi ketika kita mengkalibrasi orang Jawa dan orang Sumatera berbeda karena baseline-nya beda. Nah teman-teman perlu melihat baseline-nya dulu. Ingat ya, perubahan suara artinya suaranya kalau dalam kondisi normal kayak gimana, sehingga kalau lagi berubah kita tahu. Karena apa? Kita tahu normalnya. Oke, perubahan suara. Next, berikutnya perubahan otot. Jadi tiba-tiba tangannya mungkin lebih menggenggam gitu, tadinya enggak. Balik lagi, kita masih lihat awalnya. Kalau dari awal tangannya gini terus, ya udah emang baseline-nya begitu gitu. Mungkin orangnya kayak seperti itu di hari-hari biasa juga tangannya begini aja. Justru malah pas lagi dia lepas, ini perubahan yang terjadi. Ini kita perlu notice gitu di dalam diri kita. Wah, ini ada, kita mengkalibrasi kan, ada perubahan nih. Biasanya dia gini jadi dilepas. Atau kelihatan perubahan otot tuh di area muka lebih kelihatan ya. Di sini ada kerutan atau tidak. Di alisnya itu akan lebih terlihat perubahan otot, lebih terlihat di area muka atau di area tangan. Biasanya saya mengamatinya dua area tersebut. Karena nggak enak kan lagi ngobrol ngeliatin kaki seseorang gitu ya, nggak normal aja rasanya. Oke, next, setelah perubahan otot, perubahan bibir bawah. Nah, dalam kondisi tertentu bibir bawah seseorang lebih digigit misalkan, atau lebih menempel ke atasnya, atau juga malah lebih terbuka. Nah ini menandakan juga ada suatu perubahan di dalam moodnya. Oke, ketika itu terjadi ya kita perlu kalau bahasa saya membunyikan bel di dalam kepala, kira ada perubahan nih gitu loh. Ketika dia ngomong topik ini, ternyata ketika dia ngomong topik ini bibirnya jadi lebih digigit, bibirnya jadi lebih nempel, tadinya tidak. Balik lagi, kita harus tahu baseline-nya, sehari-hari dia kayak gimana. Kalau lagi ngomongin topik-topik normal dia seperti apa. Next, yang terakhir nada suara. Ya, kalau tadi perubahan suara lebih ke arah speednya, nada di sini lebih nadanya. Apakah dia tadinya nadanya low gitu, bass, ngebas kayak gitu, atau dia jadi tinggi cempreng, jadi lebih cempreng. Saya tidak terlalu bisa membunyikan suara tinggi ya. Nah kita perlu aware dengan perubahan nada suara. Jadi ada 5 yang kita bisa kalibrasi di dalam diri seseorang, sehingga kita tahu nih perubahan mood yang ada di dalam dirinya. Tujuannya apa? Balik lagi, kita jadi tahu cara nentuin saya mau komunikasi sama dia kayak gimana. Jadi gak asal lagi nih teman-teman, saya mau komunikasi sama dia kayak gini, kenapa? Mood saya soalnya begitu. No, itu tidak efektif. Jadi gimana? Saya mau komunikasi sama dia suaranya lebih pelan. Kenapa? Karena yang saya kalibrasi sepertinya dia lagi in a bad mood misalkan. Saya mau komunikasi sama dia dengan suara yang lebih motivating gitu ya. Kenapa? Karena kayaknya dia lagi lemes aja gitu ya. Dan dari kalibrasi saya dia sepertinya lagi butuh disemangatin. Jadi ya seperti itu, bukan karena saya mau ngomong dengan cara yang memotivating terus saya cara bicaranya motivating, no, tapi karena saya mengkalibrasi sesuatu, jadinya cara komunikasi saya adalah hal tersebut. Oke, ini beberapa tips dalam mengkalibrasi, sangat berguna sekali ketika teman-teman nanti sedang berjualan atau juga sedang ngomong dengan anaknya, ngomong dengan pasangannya, ngomong dengan orang tuanya, atau juga yang masih kuliah ngobrol sama gurunya. Jadi paham nih gimana cara mendekati guru dan cara mengajukan sesuatu agar lebih tepat gitu ya. Karena kan seringkali bukan kata-katanya yang salah, tapi momennya aja yang salah. Nah kalau di dalam bab kalibrasi, bukan kata-kata kita yang salah, tapi cara kita berkomunikasi yang salah. Karena kalibrasi kita salah. So belajar kalibrasi, insya Allah komunikasinya akan lebih efektif. Terima kasih, saya Andra Nindyo. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.